Arsya stres berat. Ia sangat ketakutan akan masuk bui. Setibanya di rumah, Arsya pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istri keduanya. Ma, aku takut banget Niki melaporkan aku ke polisi atas tuduhan penganiayaan dan rencana pembunuhan. Padahal aku nggak lakukan itu, Ma. Ucap Arsya mengeluh pada orang tuanya. Siapa yang suruh melakukan itu? Bukankah kamu sendiri yang menginginkan wanita itu jadi istrimu? Sentak papanya Arsya. Pa, sudahlah. Anak kita sedang dapat musibah. Dia sedang terjatuh dan tertimpa tangga pula. Jangan ditambah dengan menyalahkan Arsya, ucap ibundanya seraya membela. Kamu bela anak seperti ini? Tuman tahu mah? Sentak papanya sambil berdiri. Tidak lama kemudian suara ketukan pintu terdengar. Arsya sangat ketakutan. Ia bersembunyi di balik badan ibundanya. Mah, aku takut. Nak, kemarin dengan hati lapang Selo mau menukar raga kamu yang seharusnya masuk bui hanya dengan uang 100 juta. Apakah wanita keduamu bisa melakukan itu, Nak? Tanya mamanya membuat Arsya berpikir sejenak. Entahlah, Mah. Mungkin jika mama yang menjelaskan ke Jogja, ia mau menerima penjelasan mama, seru Arsya. Nanti mama coba ya. Lalu bagaimana dengan uang 100 juta untuk Selo? Tanya mamanya kembali. Besok cair katanya, kalau aku mendekam di penjara ya besok bikin surat kuasa, ucapnya. Ketukan pintu tidak berhenti-henti. Akhirnya mamanya pun membuka pintu dengan lebar. Benar dugaan Arsya, itu pihak kepolisian yang datang. Akhirnya Arsya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Begitu juga dengan pelapor. Ia diminta untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setidaknya laporan ini dari Jogja, polisi akan meminta keterangan dan saksi dari korban. Sementara itu ternyata Mbok Ratih tertangkap basah oleh Niki ketika ia menghubungi Selo. Halo Mbak, apa kabar? Tanya Niki dengan nada mengejek. Loh, ini Niki, bagaimana kondisimu? Katanya sakit, tanya Selo balik. Halah, gak usah sok perhatian deh, kamu itu orang jahat. Tindakan kriminal pun kamu lakukan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan tahu. Hardik Niki melalui sambungan telepon. Selo berpikir sejenak. Itu artinya Mbok Ratih sudah ketahuan oleh Niki. Kamu bilang aku kriminal. Lalu kamu itu apa? Malaikat yang merebut suami orang dengan sengaja, ha? Sentak Selo balik. Perbuatanmu bisa menghancurkan rumah tangga orang lain loh, Mbak. Ucap Niki tak tahu diri. Selo pun tertawa lepas mendengarkan ocehan Niki. Kamu sudah gila. Lalu perbuatanmu itu bukan merusak rumah tangga orang. Lebih baik sekarang kamu ambil kaca, lalu setelah itu minta antar ke rumah sakit jiwa. Sepertinya kamu itu mesti berobat. Telepon pun dimatikan oleh Selo duluan. Daripada ia terpancing emosi oleh Niki, lebih baik Selo mematikan sambungan teleponnya. Kebanyakan wanita itu selalu saja menghardik perbuatan balas dendam istri pertamanya. Begitu pula dengan Niki. Ia tidak sadar juga atas kejadian yang menimpanya itu adalah atas balasan ulahnya sendiri. Selo kesal atas apa yang diucapkan Niki tadi. Ia mondar-mandir di ruangan kamarnya. Selo memikirkan 1000 cara lagi agar mereka kapok atas apa yang mereka lakukan. Kemudian, karena Niki hanya pembersihan rahim saja di rumah sakit, jadi ia cepat pulih dan berencana terbang ke Jakarta untuk membebaskan suaminya Arsya. Sedangkan Mbok Ratih telah dipecat olehnya saat itu juga, di mana terdengar melalui sambungan telepon di luar kamar rumah sakit. Namun memang apa sedang menimpa Mbok Ratih, Niki keluar mencari Mbok yang pamit mengurus administrasi untuk keluarnya Niki dari rumah sakit. Niki terbang ke Jakarta pagi hari sebelum 24 jam kasus ini diangkat. Ia datang tepat waktu untuk mencabut laporannya. Saya istri yang melaporkan penganiayaan, Pak. Dengan ini saya nyatakan ingin mencabut laporannya, tutur Niki pada petugas kepolisian. Petugas pun meminta petugas lainnya untuk membebaskan Arsya dari penjara. Kemudian mereka bertemu dan saling menyapa. Niki meminta maaf lebih awal dan akan menceritakan ini di restoran. Niki mengajak Arsya untuk pergi ke sebuah restoran. Jadi semua ini ulah Mbok Selo, Mas. Ia yang melakukan ini, memfitnah kamu, ungkap Niki sambil menyeruput segelas jus jeruk. Selo, untuk apa ia melakukan ini? Tanya Arsya balik. Balas rasa sakit hati untuk apa lagi? Iya juga sih, tapi bukankah kita memang sempat berdebat hebat waktu itu? Wajah Arsya memang tampak sudah membenci Niki. Mas, kamu marah padaku? Please mas, jangan biarkan Selo tertawa karena kemenangannya, lirih Niki sambil menggenggam tangan Arsya. Arsya terdiam, ia menghela napas panjang. Kemudian mereka melanjutkan makan bersama.
Setelah itu Arsha mengajak Niki ke kantornya untuk proses pencairan pesangon permintaannya. "Antar aku untuk pencairan pesangon," ucap Arsha. Baiklah, uangnya mas Baiklah, uangnya masuk ke rekeningku ya," pinta Niki. "Uang itu untuk kasus Selo. Ia mengancam aku untuk menjebloskan aku ke penjara jika tidak memberikan uang 100 juta, ujar Arsha. "Loh, enak saja wanita itu. Gak usah dikirim, Mas. Kita bisa laporkan balik lah. Aku punya bukti. Bu Rati sebagai saksinya. Ia akan menjadi alasan kita untuk ancam Selo," cetus Niki melarang Arsha untuk memberikan uang itu pada Selo. Arsha pun menyetujui. Ia juga merasa sayang dengan uang itu. Mobil sudah diambil oleh Selo, minta uang pula 100 juta. Keluh Arsha di dalam hati. Ia datang ke kantor bersama Niki. Semua pegawai menyoroti wajah keduanya dengan sorotan tajam. Kemudian usai menerima uang pesangon, mereka pun hendak bergegas pergi. "Kita terbang saja ke Jogja, Mas," ucap Niki. Tapi Mas, aku kebelet nih. Toilet di kantor ini di mana ya, Mas?" tanya Niki. Lalu ia pun menunjukkan letak toilet. Niki pun numpang ke kamar mandi kantor lebih dahulu. Setelah itu mereka memesan tiket pesawat melalui online dulu. Setelah dapat barulah ke bandara. Beruntungnya mereka langsung mendapatkan tiket pesawat untuk penerbangan 2 jam yang akan datang. Di toilet tadi, paper bag milik Niki tertukar dengan karyawan kantor yang ke toilet juga. Namun Niki tak menyadari itu. Kemudian kurang setengah jam dari jadwal yang telah ditentukan, mereka tiba di bandara. Pemeriksaan pun dimulai ketika panggilan penumpang sudah terdengar. Namun ketika paper bag milik Niki diperiksa, ternyata ada barang-barang haram di dalamnya. "Mbak, ikut kami ke kantor." Petugas membawa Niki dan juga Arsha. "Apa-apaan ini?" mereka berontak. "Sudah, bisa dijelaskan di kantor," seru petugas lagi. Setelah tiba di kantor, barulah mereka ditanyakan barang yang ditemukan. "Ini kami temukan di paper bag milik Mbak," ucap petugas. "Loh, saya tidak memiliki itu, Pak. Di dalam paper bag yang saya bawa itu hanyalah berisikan obat resep dokter karena saya pasca dirawat inap." Petugas tak mempercayainya sebab ia memiliki bukti itu. "Ini banyak loh, apa Mbak dan Mas pengedar?" tanyanya lagi sambil menunjukkan isi tasnya yang dipenuhi obat-obatan terlarang.